Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoma. Setelah saya meneliti dan memahami berdasarkan data dan fakta, ternyata tidak ada suku asli orang Indonesia. Sekali lagi saya katakan, tidak ada suku asli orang Indonesia. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini tidak percaya gitu. Saya akan tampilkan datanya ya di deskripsi atau di sebelah kiri saya ini. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada suku asli orang Indonesia? Kalau nggak percaya, coba cek DNA Anda. Nggak ada yang namanya DNA Indonesia asli. Nggak ada. Pasti ada campuran dari luar. Bahkan lebih banyak porsinya dari luar. Dari Asia Selatan, dari India, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Filipina, dan lain sebagainya. Nggak ada yang namanya DNA Indonesia, itu nggak ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari manakah kita berasal? Dari manakah orang-orang Indonesia atau suku-suku yang ada di Indonesia berasal? Saya akan menjelaskan pelan-pelan ya. Tapi mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang ya. Di antara sahabat yang berpikiran sempit, yang biasa menggunakan kalimat-kalimat, sok tahu lu, ilmu lu masih cetek. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir rasional. Dia tidak mencari kebenaran, tapi membenarkan pembenaran. Membenarkan yang ada di otaknya gitu. Jadi di sini kita mencari kebenaran ya. Saya juga sebenarnya tidak setuju dengan penelitian ini akan tetapi kalau ini fakta, data, diteliti secara empiris gimana? Kita mau apa coba? Jadi kita mulai ya dari suku-suku yang terbesar di Indonesia. Kita mulai daripada suku Jawa. Dari mana suku Jawa ini berasal? Dari mana awal mula gitu sampai di Indonesia? Tapi semua suku-suku yang ada di Indonesia itu pendatang ya, berdasarkan penelitian ini. Semua suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minang dan lain sebagainya itu pendatang. Bedanya aja tahunnya yang beda-beda. Tapi semuanya bermigrasi gitu dari luar. Kita mulai daripada suku Jawa ya. Suku Jawa itu konon katanya ada yang dari versi Yunan, Cina Selatan. Jadi dulu nenek moyang kita itu dari Cina Selatan itu bermigrasi, nenek moyang orang mohon maaf ya bagi suku Jawa ini berdasarkan data ya. Datanya saya tampilkan di deskripsi ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah ke yang bikin datanya ya. Biasakan berpikir secara rasional gitu. Jangan berpikir secara sempit. Kita ngomong by data. Nanti kalau mau bantah juga bisa bantah di kolom komentar dengan data yang baru ya, data yang lebih baru, bukan berdasarkan perasaan. Ah, tahu lu, tahu apa lu tentang suku-suku? Enggak, jangan komentar seperti itu ya. Berkomentar dengan yang berargumentasi yang sangat kuat, yang intelektual gitu. Jadi katanya suku Jawa ini berasal dari Yunan. Ada versi dari Yunan ya. Mereka bermigrasi ke Indonesia beberapa atau berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Bermigrasi ke Indonesia menggunakan apa? Menggunakan rakit, menggunakan melalui jalur laut gitu. Makanya ada istilah nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ini adalah salah satu bukti kuat ya bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kita itu adalah jagoannya di laut. Makanya negara kita adalah negara yang maritim zaman dulu ya, menguasai maritim versi laut ya, menguasai jalur sutra versi laut, menghubungkan antara India dengan China itu adalah nenek moyang orang Indonesia. Itulah bukti bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Versi lain juga ada yang mengatakan bahwa suku Jawa itu berasal daripada India, dari suku Keling gitu. Jadi ada kerajaan di sana yang perang pecah lalu bermigrasi ke Nusantara saat itu menggunakan rakit atau menggunakan kapal laut gitu. Kapal laut yang versi menggunakan zaman dulu lah gitu. Enggak kapal laut seperti sekarang ini, seperti kapal pesiar enggak. Zaman dulu kan masih seperti perahu lah gitu. Berlayar dari India ke Nusantara. Puluh ribu tahun yang lalu. Itu versi kedua. Sekarang kita bahas agama, bukan agama. Kok agama sih? Kita bahas dari suku Sunda. Jadi suku Sunda ini, Sunda itu artinya kan suci ya dalam bahasa Sanskerta ya. Sunda itu artinya bersinar, suci, tidak bernoda. Dan orang Sunda ini konon katanya berasal dari mana? Berasal dari keturunan Austronesia atau ras Mongoloid daripada Taiwan. Jadi itulah alasannya kenapa orang Sunda itu, mohon maaf ya, dibandingkan dengan suku lain yang ada di Indonesia ya, lebih putih gitu kulitnya. Orang-orang Sunda kan, orang cewek-cewek Sunda kan terkenal ya cakep-cakep ya, gelis-gelis gitu. Dan
mereka ini bermigrasi dari Taiwan ya. Konon katanya menurut penelitian berasal daripada Taiwan, Austronesia, bermigrasi puluhan ribu tahun yang lalu ke Nusantara dan menetap di konon katanya masih menetap di Sundaland ya. Saya juga belum mengkonfirmasi ya. Saya sering ya, ini keresahan saya sering pengen bahas tentang peradaban Sumeria, Sundaland gitu, Lemuria gitu. Tapi datanya sangat lemah gitu, sangat sedikit. Jadi konon katanya orang Sunda itu masih tinggal di Sundaland karena kejadian yang sangat luar biasa, karena es mencair maka daratan naik dan lautan semakin banyak gitu, dan bermigrasilah orang-orang Sunda dari Sundaland ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat seperti sekarang ini. Sekarang kita bahas suku Batak. Jadi berdasarkan jurnal atau penelitian daripada Bungaran Simanjuntak, guru besar Unimed, beliau mengatakan bahwa orang Batak itu berasal dari mana? Dari Mongoloid. Maksudnya gini, dari ras Mongoloid dan berasal daripada keturunan suku Manchuria, bagian daripada suku orang Mongol. Jadi orang Batak itu secara tidak langsung adalah orang Mongol ya, berasal dari suku Mongol maksudnya. Tapi puluh ribuan tahun yang lalu ya, tanah Batak saat itu masih belum ada penghuninya. Karena ledakan gunung berapi yang sangat gede, Gunung Toba itu kan nggak ada yang bisa bertahan saat itu di situ. Karena apa? Karena ledakan yang sangat gede itu, sehingga penghuni atau pinggiran Danau Toba itu kan masih sepi ya saat itu, nggak ada penghuninya. Dan orang-orang Batak bermigrasi dari Manchuria melalui apa? Melalui Vietnam, terus turun ke bawah ke Myanmar, Kamboja, dan menyeberang ke Filipina. Dan di Filipina juga ada orang Batak yang mirip dengan orang Batak di situ. Mereka tinggal di sana. Mereka sebenarnya bermigrasi karena apa? Karena keadaan terpaksa. Dikejar-kejar oleh bangsa Tartar. Jadi pasukan Tartar saat itu, pasukan berkuda mengejar-ngejar gitu. Zaman dulu kan masih syarat dengan perang ya. Mereka bermigrasi dari Vietnam, terus turun ke bawah Kamboja, terus sampai ke Filipina, menyeberang, dan dari Filipina sampai ke Toraja. Makanya orang Batak itu ada agak mirip ya kebudayaannya, dan bentuk wajahnya juga mirip dengan Toraja. Sangat mirip bentuk rumahnya gitu. Rumah Batak itu kan mirip dengan rumah Toraja ya. Sangat mirip. Dan ada yang sebagian tinggal di situ karena sudah merasa agak aman gitu. Ada juga tinggal di Filipina, ada tinggal di Toraja, dan mereka juga melanjutkan perjalanan berlayar terus ke Lampung dan sampailah ke tanah Batak, ke pinggiran Danau Toba. Mereka memilih Danau Toba itu, pinggiran Danau Toba itu karena di situ ada namanya Gunung Pusuk Buhit ya. Jadi Gunung Pusuk Buhit ini katanya bisa menghindari orang-orang misalnya kejar-kejaran dari bangsa Tartar tadi itu. Sebenarnya orang Batak itu selalu bermigrasi atau menetap di tempat gunung yang gunung-gunung lah, seperti Danau Toba kan itu kan pegunungan ya. Untuk apa? Menghindari kejar-kejaran daripada bangsa Tartar ini. Sampai di Nusantara juga mereka masih trauma gitu, kejar-kejaran bangsa Tartar, sehingga mereka memilih menetap di pinggiran Danau Toba. Jadi kalau orang Batak itu ditanya ya, dari mana orang Batak berasal gitu, zaman dulu ya, dari pusuk buhit, meledak dari pusuk buhit, meledak dari bambu dan turun melalui pusuk buhit. Jadi itulah asal muasal kenapa orang Batak mengatakan seperti itu. Karena waktu pertama orang Batak singgahan di tanah Batak itu di gunung itu, Gunung Pusuk Buhit namanya. Begitu juga dengan orang Minang ya. Orang Minang itu kan campuran antara Melayu muda dengan Melayu tua dari ras Austronesia. Agak mirip-mirip lah. Ras kita sebenarnya kan agak mirip-mirip ya, ras Austronesia, dari bahasanya juga mirip-mirip. Dan orang Minang menetap di Sumatera Barat gitu. Ada kemirip-miripannya dengan suku lain. Dari bahasa zaman dulu Austronesia itu kan bahasanya kan satu ya. Cuma sekarang ini agak beda-beda gitu. Agak ada mirip-miripnya sebenarnya. Tapi kan puluh ribuan tahun yang lalu kan bahasa itu kan masih satu, dan sekarang ini kan sudah agak lain ya, bahasanya kan sudah dipengaruhi. Jadi bahasa itu berubah berdasarkan
letak geografis, kondisi lingkungan, kondisi sosial. Sama seperti bahasa Indonesia misalnya. Orang Jaksel dengan orang Jakarta Barat itu ada istilah-istilahnya yang beda-beda kan. Jadi bahasa juga seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, dulu kan bahasa kita bahasa Austronesia gitu. Tapi kenapa sekarang beda-beda? Ya begitu, karena sudah lama, udah puluh ribuan tahun itu. Ada perbedaan-perbedaan gitu. Perbedaan pengucapan gitu. Ada perbedaan. Tapi dulunya kan masih satu bahasa gitu. Orang Jawa punya kemiripan bahasanya dengan orang Minang, dengan orang Sunda, Austronesia gitu, dengan orang Batak gitu. Oke, jadi begitu juga dengan orang-orang Nias, orang Mentawai, orang Madura dan lain sebagainya. Kita semuanya bermigrasi berdasarkan penelitian ini ya. Dan orang Papua juga Melanesia gitu. Orang Papua, khusus orang Papua itu, mereka itu berasal dari Afrika, Melanesia. Tapi di antara semua suku ini ya, bukan berarti saya mengatakan cuman Melanesia atau yang diduga sekarang ini Papua, suku pertama di Indonesia ya. Tetap juga bermigrasi ke Indonesia. Tapi yang paling pertama menduduki Indonesia itu adalah Melanesia, Papua, menurut penelitian. Dan seiring berjalannya waktu bermigrasi orang Jawa, orang Sunda bermigrasi, orang Batak, terus orang Nias, terus orang Mentawai dan lain sebagainya. Dan terakhir ini yang paling terakhir bermigrasi itu adalah orang China. Jadi China itu sudah ada zaman Majapahit. Jadi kita tidak boleh rasis dengan orang China. Kita tidak boleh menganggap bahwa orang China itu pendatang. Mereka juga bermigrasi ke Indonesia. Kita juga bermigrasi ke Indonesia. Jadi suku asli orang Indonesia itu tak ada sebenarnya. Bukan berarti saya tidak ada jiwa nasional sudah. Ini tapi berdasarkan pemikiran yang rasional. Tidak boleh berpihak gitu. Tidak boleh tendensius. Orang Yaman juga seperti itu. Bermigrasi sejak kapan? Pada saat Hindia Belanda. Orang Yaman yang terakhir bermigrasi ke Indonesia. Bukan berarti kita harus mengusir orang Yaman, bukan seperti itu ya. Ya tetap itu kan tetap saudara kita, nggak boleh gitu. Kalau mereka berguna bagi kemaslahatan umat manusia, berguna bagi bangsa dan negara, kenapa enggak? Masih ada satu lagi terakhir, lupa saya. Orang Rohingya ya, yang terakhir bermigrasi ke Indonesia ya, dan diperlakukan oleh orang Indonesia itu khusus, spesial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Rohingya itu diperlakukan khusus? Makan tidur aja. Dikasih makan enak, dikasih makan ayam. Kenapa? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Apakah ini ada hubungannya dengan embel seiman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya Ray Konoha, salam rasional dan salam tersinggung.